Hai Besti, kita bahas mengenai infus yuk. Oke, infus itu apa sih? Nah, menurut Nuryanto et al. Tahun 2015, infus cairan intravena atau intravenous fluids infusion adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh manusia melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh pena atau pembuluh balik untuk menggantikan kehilangan cairan zat-zat makanan dari tubuh. Pemberian IV tersebut dilakukan langsung masuk ke dalam darah, bukan ke saluran cerna. Secara garis besarnya udah tahu kan? Lalu tujuan pemberian intravena ini untuk apa? Yang pertama, memberikan atau menggantikan cairan berupa air, mineral, protein, kalori, elektrolit yang tidak bisa diberikan secara adekuat melalui oral. Misalnya, pasien dengan mual muntah itu kan pasti makanannya tidak bisa masuk melalui mulut, otomatis bisa digantikan melalui infus. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basa. Yang ketiga, memperbaiki volume komponen-komponen darah. Yang keempat, memberikan jalan masuk obat-obatan, memonitor tekanan pena sentral atau CVP, memberikan nutrisi pada sistem pencernaan yang terganggu. Untuk selanjutnya, tempat pemasangan infus. Tempat pemasangan infus pada umumnya ada di tangan dan di lengan. Hanya untuk sebagian kasus bisa dilakukan di kaki. Itu atas dasar kebijakan, juga karena diperbolehkan. Selain itu, indikasinya kepada pasien yang belum bisa berjalan. Untuk tempat pemasangan infus di tangan yaitu ada di pena metakarpal, pena cephalika, pena basilika, pena cephalika mediana, pena antebrachial mediana. Kalau di kaki ini kita bisa lihat di sini ya, hanya yang di atas saja ya. Kalau yang di bawah itu kan memang dari permukaan kulit menuju ke penanya itu dalam. Otomatis itu harus dilakukan tindakan prosedur yang lebih lanjut lagi. Untuk infusan secara umumnya itu yang ada di atas, di punggung kaki gitu. Lanjut, untuk indikasi dan kontraindikasi pemberian infus. Yang pertama, untuk indikasi pemberian infus, adanya perdarahan dalam jumlah banyak. Yang kedua, adanya trauma abdomen berat. Yang ketiga, fraktur femur berat. Pena yang paling besar itu ada di paha. Jadi ketika adanya fraktur femur, otomatis darah akan keluar banyak dan membutuhkan cairan yang lebih banyak juga. Bisa itu cairan dalam bentuk elektrolit dan lain sebagainya, ataupun transfusi darah. Itu harus dan wajib menggunakan infus. Yang keempat, adanya serangan panas atau heat stroke. Yang kelima, diare dan demam. Nah, kenapa di puskesmas juga ada rawat inap meskipun penyakitnya yang ringan, misalnya diare dan demam? Jangan dikira diare dan demam itu kalau sudah lama dan berhari-hari itu menyebabkan dehidrasi. Kalau dehidrasi itu akan menyebabkan peradangan ke semua bagian organ, sehingga infus wajib dilakukan. Yang terakhir, semua trauma, baik itu kepala, dada, ataupun tulang punggung. Selain indikasi pemberian infus, ada juga kontraindikasi. Kontraindikasi ini yaitu punya penyakit tapi tidak disarankan diinfus, kayak gitu. Yang pertama, inflamasi. Inflamasi itu sejenis peradangan, adanya bengkak seperti luka-luka kecelakaan di jalan. Nah, itu tidak perlu untuk diinfus, misalnya luka lecet atau luka gores, itu tidak perlu. Ada juga yang paling fatal, yaitu daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal. Kenapa? Karena pasien gagal ginjal itu lokasinya akan digunakan untuk tindakan hemodialisis. Seperti itu teman-teman, kurang lebihnya. Jadi sebenarnya
infus itu memberikan keuntungan yang lebih daripada pemberian oral saja. Recovery-nya lebih cepat, sembuhnya lebih cepat. Dan ini merupakan jalan pintas satu-satunya ketika keadaan kritis, pasien ingin cepat sembuh, dan dilakukanlah infus. Sekian dan terima kasih dari saya. Kalau ada tambahan, saran, dan kritik, boleh komen aja di bawah ya. See you soon!